Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul jaa'a wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat keluarga besar Bapak Kasio di rumah ini, Sugio. Oh iya, lali. Yang saya hormati Dr. Sulis selaku ulama kita di wilayah kampung kita ini, Tengku Tasman, khusus kedua mempelai yang menjadi raja dan ratu sehari hari ini, besok udah jadi tukang cuci piring balik. Yang kami hormati karib keluarga, jiran tetangga, sanak famili, para undangan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Dalam suasana pandemik ini kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul untuk melaksanakan hajat keluarga Bapak Sugio di rumah ini dalam rangka walimatul urus putri beliau. Tanpa terasa udah setahun berlalu situasi pandemi corona ini. Kita nggak tahu entah kapan akan berakhir. Malah ada dugaan prediksi bulan 3 katanya akan meningkat. Ini penyakit aneh, bisa diprediksi. Dan anehnya meningkatnya asal mau puasa meningkat. Mungkin ini gara-gara doa-doa fakir miskin. Karena tahun yang lalu waktu masa-masa krisis corona, pemerintah banyak ngasih bantuan ke orang-orang miskin. Waktu dikasih, ini apa ini? Kata pemerintah, itu bantuan corona nih. Ya udah, tak doakan mudah-mudahan corona panjang umur, murah rezeki dan sehat selalu, kata nenek itu. Karena dibilang bantuan corona, makanya coronanya pun nggak habis-habis sampai sekarang. Mekah pun ditutup, tidak menerima jamaah umroh. Kita doakanlah mudah-mudahan ini cepat berlalu dari bumi Allah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selawat dan salam kita hadiahkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beserta keluarga, sahabat dan pengikut agamanya sekalian. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita ucapkan selamat kepada kedua mempelai, walaupun akad nikah sudah setahun yang lalu, tapi akhirnya walimahnya dapat dilaksanakan pada hari ini. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak lain adalah dalam rangka menggapai sakinah mawaddah warahmah. Wong-wong saiki ngomong gini samawa, sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu adanya ketenangan batin dalam pernikahan, dan sakinah itu muncul didasari dari adanya mawaddah dan warahmah, adanya rasa kasih dan adanya rasa sayang. Kasih lebih kepada fisik, sayang lebih kepada rasa, perasaan di dalam jiwanya. Kalau rumah tangga sudah didasari dengan sakinah, dengan rasa mawaddah rahmah, maka ketenangan batiniah itu juga akan muncul. Saya sering bilang, Bapak Ibu, maaf, kebahagiaan hakiki itu bukan pada harta. Banyak orang harta melimpah, tapi kehidupannya nggak bahagia. Tidak ada jaminan bahwa kebahagiaan itu semata-mata karena ukurannya harta. Maka dulu pernah saya bilang, nggak jarang orang sawahnya luas membentang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemari naik kapal terbang, uangnya numpuk di bank, kalau makan pakai rendang, ditambah empek-empek dari Palembang, ditambah juga udang. Sayang suaminya, hidupnya mereka nggak pernah tenang karena suaminya mata keranjang, ketangkep melarikan mantan istri orang, janda dari Aceh Tamiang. Orang rumah mewah nggak menjamin rumah itu pasti datangkan kebahagiaan. Kadang-kadang ada orang tinggal di rumah sederhana, separuh batu, separuh papan, tapi rumah tangganya tentrem. Suaminya nggak pernah macem-macem, nggak pernah WA-an sama istri orang nggak punya handphone. Istrinya pun ibadahnya taat, anak-anaknya soleh, sekolahnya pinter, nggak pernah ada konflik dalam rumah tangga. Sementara nggak jarang orang rumahnya mewah, tapi istrinya nggak pernah tentrem. Kenapa? Suaminya simpenannya di mana-mana. Malah kadang-kadang orang kalau rumah terlalu mewah, tidur aja pun nggak tenang. Perasaannya disorot orang terus. Abang bikin rumah ini kebesaran loh bang, aku takut kalau abang pergi kerja, anak-anak sekolah, ini terlalu besar rumah ini, jadi mau macam mana deh wis kadung. Wis esok kita celuk tukang ae lah, kita pager dur-dur, celuk tukang pager dur-dur, tenang urung. Lu ngonang tukang butut tuku koco beling belum goni, pasang koco beling meneh keliling, nggak tenang juga, kawat duri meneh munggah. Ini maling banyak akalnya bang, pasang CCTV. Ini nanti kayak manapun kalau maling mau masuk, akalnya pasti ada aja. Udah jaga depan lah, ambil satpam, jogo pintu ngarep. Kok jogo ngarep masuk tukang buri bang, jiko satpam siji meneh, jogo buri. Kok satpamnya keturun, malingnya masih tuh masuk, tuh anjing telung ekor. Keren satpamnya nggak iso kerja, dikejar-kejar anjing, nggak satpamnya mau. Sementara ada orang tinggal di rumah sederhana, batinnya tenang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau kasih kunci sama Adinda berdua, Devi sama Yul, bahwa sebenarnya kunci kebahagiaan itu pertama suami istri saling menyayangi. Itu kunci. Saya waktu dulu nikah sama istri saya, ini saya bawa malam ini, Anjeli, itu ya Rahul kan bojone Anjeli, jadi kok menangahin apa kalau
Bapak ibu yang dirahmati Allah, itu waktu acara pernikahan datang guru saya, kiai saya. Waktu sesi foto ditariknya tangan saya, Irfan, aku nggak bisa ngasih hadiah apa-apa sama kau. Cuman aku mau ngasih satu ilmu. Kau mau nggak rezekimu dimurahkan Allah? Oh yang mau lah kiai. Ada satu amalan yang dikerjakan Rasul, tapi jarang diajarkan ustadz-ustadz. Apa itu kiai? Rasul itu kalau mau meninggalkan rumah, berdakwahkah, berdagangkah, melaksanakan tugas kenegaraankah, Nabi itu nggak pernah lupa mencium kening istrinya. Apa hubungannya nyium kening batuk karo rezeki kiai? Saya bilang. Ketika kau kecup kening istrimu, kau dasar mencium istrimu itu rahman, adanya rasa kasih. Kasih itu punya Allah, itulah Rahman. Ketika dicium kening istrimu, yang timbul rasa sayang di hatinya. Sayang itu Rahim milik Allah. Ketika Rahman Rahim muncul di hati kalian berdua, Allah bukakan keran-keran rezeki kalian. Kadang-kadang orang berlomba-lomba pergi ke Mekah, umroh, berebut mau nyium batu Hajar Aswad. Padahal di rumah batu ibu itu nggak kalah karo Hajar Aswad itu. Apalagi memang kening bininya hitam aswad tenan itu. Orang mau nyium Hajar Aswad, Pak, tanya ustaz-ustaz yang udah berangkat ke sana, ya Allah, antrinya ada yang 1 jam, 1,5 jam. Lah batunya yang mau dicium satu, yang nyium ribuan. Nanti kejadian udah antri 1 jam, giliran dapet di situ tolak-tolakan, jatuh oyong, nggak sadar lagi, sekali munggah rupanya masuk nang roke wong Arab. Rupanya salam bawa poling diambung ngerwawa iku. Kayak protes karo ustadz, lo kok mambu ini nggak enak Pak, omongnya deh, mungkin salah melebu mungkin wong. Makanya bapak ibu, padahal di rumah ada yang deket, setiap hari kalau kita kecup keningnya itu buka pintu rezeki. Artinya apa? Rumah tangga kalau suami istri saling menyayangi, Allah akan murahkan rezeki kita. Makanya ini kunci kepada mempelai pria. Mempelai pria ini yang iyul ya, kurasa nggak mungkin Depi nih. Saya minta sama Yul ini mungkin dari semasa hidup, mulai remaja, dewasa, udah banyak wanita ditengok, akhirnya tetap Devi juga pilihan dari Allah. Devi ini bukan cuma istri, tapi titipan Allah. Kalau kau sayangi dia, Allah pun akan menyayangi. Jangan tengok Devinya, tapi tengok yang dititipkan. Devi juga gitu sama Yul. Kita kan gitu juga nih ibu-ibu nih, mungkin dulu ibu masih gadis, 17 laki-laki yang suka sama ibu, jadinya sama Wak Legino juga. Berarti Wak Legino itulah memang pilihan Allah, itu titipan Allah, sayangi itu. Terlepas walaupun wongi ireng, pendek, tonggek, pesek, turunin ngorok, ngences, itu yang terbaik dari Allah buat ibu. Kalau perlu museumkan Wak Legino itu. Jadi kunci di rumah tangga, kalau memang rezeki mau dimurahkan Allah, saling menyayangi. Rasul bilang, khairukum linisaihim, sebaik-baik suami yang paling sayang kepada istrinya. Dan Nabi nyontohkan itu. Nabi itu satu kepala negara, Nabi itu panglima perang, Nabi itu Rasul pembawa risalah. Kalau Jokowi, dia cuma kepala negara sama panglima tertinggi ABRI, tapi dia bukan pembawa risalah. Nabi pembawa risalah, kepala negara, panglima perang. Tapi kalau di rumah Pak, di rumah, ini bapak-bapak perlu saya kasih tahu, Nabi itu mau nyuci bajunya sendiri. Presiden itu menjahit bajunya sendiri mau. Saya minta tolong ya, sehebat apapun bapak di luar, jangan bawa jabatan pulang. Walaupun bapak mungkin di sini ada yang polisi, jangan bawa polisinya pulang ke rumah. Istri anak nggak butuh polisi, dia butuh suami, dia butuh ayah. Sampai nangis anak itu saking butuh ayahnya. Sedih kali nampaknya. Maka bapak ibu-ibu sekalian,
Makanya kalau ada yang polisi, ada yang tentara, pulang jangan bawa-bawa tentara polisi ke rumah. Di rumah Nabi Muhammad itu mau nyuci baju, di rumah mau jahit sepatu, di rumah main kuda-kudaan sama cucunya. Jangan mentang-mentang tentara polisi pulang istri nyayur asin push up, nggak bisa. Dia nggak butuh polisi tentara, dia butuh suami, dia butuh ayah. Saya dari tahun 91 ceramah, kalau pulang sampai rumah anak saya nyambut, nggak pernah dia manggil Ustadz, nggak pernah, dia pasti manggil ayah, pasti ayah. Sehebat apapun di luar, tetaplah jadi seorang suami yang baik. Nabi itu mau nyuci bajunya, makanya bapak-bapak pun kalau repot di rumah nampak istri keter, kadang mama-mama ini nyapu masak aja pun sambil gendong. Kalau nggak gitu nggak siap-siap. Makanya mama ini ya Allah, kalau cerita liget ya paling liget mama-mama. Kalau udah pembersihan semua bersih itu, saat kerjaan suaminya catetannya pun hilang semua itu. Saat dompet suami itu kadang bersih itu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, kalau lagi keter, lagi masak, lagi nyapu, kalau sambil gendong anak, kalau bapak cuma mau minum kopi aja udah bikin sendiri aja, kenapa lah, kan nggak jatuhi bawah. Ini sikit-sikit dek. Kalau istri keter, kalau cuma sekedar misalnya mau ngambil baju aja masa istri suruh ngambilkan. Ibu pun gitu ya, nih Yuli apa si Depi nanti jadi seorang istri. Kalau suami pun lagi repot, ibu pun jangan manja juga. Mau ngolah nggak ada kelapa, laki repot manjat sendiri. Jadi rumah tangga itu enak gitu, kerjasamanya saling satu sama lainnya. Loh, Nabi itu penyayang sama istri. Orang panggilan istri aja masing-masing pun ada kok. Nabi itu kalau manggil Khadijah, ya Habibah, wahai kekasihku. Oh, jadi kalau manggil suami yang boleh Ustaz? Boleh. Kalau akhirnya panggilan menambah kemesraan kasih sayang, silakan. Babang, monggo. Yang, silahkan. Cintaku, silahkan. Bangdaku, monggo. Tapi jangan beb lah, jijik kali aku nengok aja. Iya, kadang-kadang sok paten, udah makan beb, halah. Wong langsai kok beb lah. Khadijah, ya Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena Aisyah itu kan pipinya putih kemerah-merahan kayak tomat mengkel. Kalau mama-mama di sini kan banyak hitam kebiru-biruan. Jadi bapak nanti cek kalau pipi istri putih kemerah-merahan mulai besok ya Humairah. Kalau hitam pak ya Saudah, asal kata Aswad. Jadi yo artinya podo karo ling podo. Cuman nek eling kan sakit tenan hati nih bang. Tapi nek ya Saudah, tonggone pun kaget Saudah bang. Kalau putih betul Ustaz ya Baido. Oh jadi kalau putih kemerah-merahan ya Humairah. Kalau putih betul ya Baido. Kalau hitam ya Saudah. Ini salah beli bedak pak, belang-belang ya ampun ya, kira-kira gitu. Panggilan itu pun kadang menambah kemesraan dalam rumah tangga. Kuncinya berikan kasih sayang. Ini saya kasih tahu si Yul dan kita semua suami-suami, istri ini kuncinya apa? Perhatian. Kalau udah kena perhatian, Allah, insya Allah lah. Kalau suami udah ngasih perhatian sama istrinya, kasih sayang, dia bisa 8 kali lebih sayang sama suami. Fitrah wanita sama sebetulnya sama laki-laki, dia minta selalu diperhatikan. Buktinya istri itu pak, kalau lagi gigil demam, gigil ada suami sama nggak ada suami udah beda gigilnya. Ini pas gigil demam gak enak bojone, gigilnya asli. Oh bojone Bali, ketok Bali makin kenceng geter nih ngono. Kenapa? Minta diperhatiin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tambah geter itu. Jadi biasa wae ketok bojone Bali kamera action tambah itu.
Suaminya pun masuk. Loh kenapa mak? Nggak ngerti bang, barasar mau ngeterai. Undangan nangge Pak Sugio ngombe es saya wingi tak rasa pun nih. Wis ngombe obat urung bang panggil anaknya paling besar sini. Kenapa mak? Ini bapaknya kayak gini kok belum mamanya kayak gini? Oh nggak dicariin obat. Loh mama kenapa mak? Mama gigil demam. Carikan obat mamamu. Apa obatnya ya? Carikan dulu parakol. Prokol. Parakol racun rumput. Itu salah tuku. Tinggi anaknya beli prokol, suaminya pun nuntut istrinya, udah jangan di sinilah nanti kena angin, yuk masuk ke dalam, udah istirahat dulu, jangan ngerjain apa-apa, biar ayah sama abang yang ngerjain. Suaminya ke belakang bikinkan teh manis, pasti pakaian kerja lagi, udah siap masuk lagi ke kamar, prokolnya sampai dibukakan prokolnya, coba antarkan ke mulutnya, antarkan teh mari, pasti mari, boleh nggak mari udah prokol perhatiannya. Betul nggak bu? Nah, nampak nenes ibu-ibu ini. Lo perhatian tuh mahal. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, suami pun gitu bu. Ini saya kasih tahu ibu rahasia kami suami. Kami makan malam, ibu sediakan makanan di meja, kami ngambil sendiri sama ibu yang ngambilkan. Beda bu, demi Allah. Ambilkan, segini cukup kan? Tambah nasinya. Ikannya mau yang ekor atau yang kepala? Ambilnya cukup. Sayurnya. Cuman kalau kita ngomong gitu, ibu-ibunya dalam hati batin lebay cici. Kayaknya yang ada urusan mumet. Padahal itu menambah kemesraan dalam rumah tangga. Jangan lupa biasakan dari hal-hal yang kecil. Makanya Agil bilang mulai dari yang kecil. Saya pernah pulang dari kantor sampai rumah, istri di toko, dia punya toko pakaian. Terakhir saya tengok di lemari sayur nggak ada, rupanya dibawa ke toko. Saya telepon orang rumah, dek, ini mau makan sayur kok nggak ada. Lu abang pulang? Iya, saya jarang pulang siang. Ke toko aja lah makan di sini. Saya mau balik lagi ke kantor, dia beda arah. Loh, jadi gimana bang? Beli aja lah udah. Jadi depan bakatan itu ada Iam di situ mau beli makanan apa, mau ayam penyet, mau ayam crispy, mau ayam bakar, itu ada. Hati kambing aja pun ada kalau abang mau makan di situ. Bukan masalah hati kambing. Gue pulang sebentar kenapa? Singgah aja ke rumah makan, belikan nasi pakai sayur densis saja pun nggak masalah. Sayur gori, sambal belacan, ikan densis, kita makan di sini sama-sama. Walaupun nggak ada hati kambingnya, tapi di densis itu ada hatimu untukku. Nah, yang tua pula ini gatel sisi. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika rumah tangga saling menyayangi, Allah turunkan keberkahan rezeki ke rumah. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Suami memberikan kasih sayang kepada istri, istri kepada suami. Apapun kebutuhan istri penuhi. Yul, Anda bertanggung jawab atas nafkah istrimu, anak-anakmu nanti. Dan harta itu bukan cuma sekedar bertanggung jawab menyediakan hartanya, tapi juga menjamin bahwa harta yang dia bawa pulang adalah rizqon halalan thayyibah, rezeki yang halal lagi baik. Saya pernah tanya seorang guru hafiz Quran. Saya tanya, Kiai, gimana sih caranya supaya anak kita mudah ngapal Quran? Sayang disediakan kursi, nggak diduduki. Orang di mana-mana rebutan kursi. Awak dikasih kursi nggak tak duduki kan sombong. Cuman tolong jangan difoto. Dipikir orang ngaku sunat. Dosa Rahul sunat kau piye? Jadi bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tanya Kiai, gimana caranya supaya anak mudah menghafal Al-Quran? Kata dia salah satunya, jangan pernah kau beri anakmu makanan dari jalan yang haram. Kalau mengalir darah haram di tubuh anakmu, gak akan lengket Quran itu di kepalanya. Karena sulit bersatu antara air dengan minyak.
Sulit bersatu antara kotoran dengan yang suci. Bersihkan. Maka orang tua kita suami jamin yang dimakan anak itu harus yang halal. Yang diberikan ke istri itu rizqon halalan thayyiban. Wong saiki aneh-aneh kok. Gak pernah nandur sawit ngedol brondolan. Aneh-aneh jadi. Nandur orang, mupuk gak pernah, nunas orang. Tapi kok iso ngedol brondolan kan aneh nih. Ayo pulang bawa rezeki yang halal. Istri pun di rumah tuh penjaga gawang, Devi. Jangan asal suami bawa duit terima. Jadi ada rezeki 3 juta. Belum waktunya gajian. Duit dari mana bang? Siswi KCC kagak cocok. Oh duit salah, bawa duit salah. Bukan masalah gak salah. Itu orang bayar gajian. Duit tekon di, duit jiko wae. Enggak, duit tekon di. Duit jiko wae, duit tekon di. Jiko kenapa? Aku ora gelem. Iku duit tekon di. Aku mampir nang warung mau jakong main menang. Alhamdulillah. Ya Allah bang. 17 tahun kita kawin, aku ngomongin wong pelek pendek tonggek pelek turunmu ngorok ngecek. Siti pun aku nggak nyesel, tapi nek kowe duit koyo ngene ilang banggaku Siti ngene banggaku karo kowe Bang. Dulu raya aku nang kamar kae turu rae resik, tenan ke kotor iki karo duit-duit koyo ngene. Ya Allah, memang bapakku wong susah, tapi nek duit koyo ngene aku ora gelem mesti kode. Paham dhewe, paham. Ojo balik koyo ngono. Itu baru istri. Itu istri pakai. Kalau ada model istri kayak gini Pak nambah satu lagi pun halal nih Pak yang kayak gini. Cuman saiki payah, yang oke kan saiki bojo tolehan. Jadi ada duit 3 juta, duit dari mana bang? Menang, main nang warung, astagfirullah, kok baru 3 juta sih bang? Ini yang banyak sekarang yang kayak gini. Tolong suami jamin rezeki yang dibawa pulang itu rezeki yang halal. Terus apa lagi Ustaz? Ayo, istri itu apapun yang diberikan Allah, dianugerahkan ke dirinya, itu untuk suami. Ibu diberi kecantikan, maaf, itu untuk suami, bukan untuk orang. Tapi faktanya, perempuan sekarang lebih sibuk merias diri ketika mau ditengok orang daripada mau ditengok suaminya sendiri. Saya bilang sama istri saya, Dek, kalau keluar rumah, ke Arab-Araban. Tapi kalau di rumah sama abang, gue ke barat-baratan, ibu bilang. Istri, apapun kelebihan yang Allah kasih, itu untuk suami. Kadang-kadang mau undangan, alah yang bersolek itu kok sampai 45 menit, gak siap-siap. Hari itu delok sopo. Suaminya yang manasi kereta udah gak panas lagi, sarek meleleh kereta ini. Bola balik ngelekson malah dibentak, gak sabar lu nggak dewi, aku gak lemes, yang lanang. 45 menit nunggu, sekali metu ya tinjungan ando. Mau gantungan baju luruh, bang cantik yang biru paling abang, kok gak stres yang lanang dulu. Wala di aku wis kereta wis kaya ngene aku wis elek wis milih baju tak kira wis siap kok gantungan baju loro. Aku seneng ning biru deh, kula kowe pau, lanang-lanang ning abang monggo. Cuman aku seneng ning biru iki selisih 200 nek ngertikan yang payet-payete. Iki barang luar, iki barang lokal. Saya emosi sing lanang iki lontong meneng cocokmu tak tapukmu gitu. Iki ceritanya mau metu kan takon, lapian yang biru apa ning abang. Nek takon aku seneng ning biru kali nungguin abang karep wis ndang-ndang. Iki rai wis elek iki ndak masuk. 15 menit. Lah sekali metu bajune kuning, ngomong benar itu lho. Jadi ngopo yang ngecek kado masalah biru karo abang mau. Wedak ae 3 lapis. Bedak pembersih DC lapis pertama, lapis kedua, wis kene agak abang biru. Kaya kejedot tiang listrik kae. Gorek didelok sapa ya Allah. Nggo parfum.
Melewati tengkutas menung tenggen tunggu orang. Ada di dalam uang petuk uang wangi ini nggak ketulungan baju api kurang api soleh orang ini boyo-boyo apa terakhir tekan omah gawanani gue baju kaos Golkar kaos partai Aceh terus sarungnya belekuter nggak genang-genang undangan mambuni wangi ini nggak ketulungan karena ngomong mambuni balsem enggak balsem Gondopuro minyak sering lampu campur bawang nanti botan nyanyi suaranya cantik kurang cantik jatuh nang samping bojone bolak-balik sing delok lanang iki pirang kenderne sih kene enggak ngentut lah. Bu, perhiasan ibu itu untuk suami. Perhiasan itu bukan cuma cincin. Perhiasan itu bukan cuma kalung, anting. Termasuk keindahan tubuh, fisik, kecantikan ibu itu untuk suami. Untuk orang keluar tutup. Makanya sekarang wanita-wanita akhir zaman banyak fenomenanya. Kadang suaminya pun biarkan pakai jilbab, pakai baju, tapi telanjang. Kok suaminya itu pun biarkan? Karena fenomena akhir zaman banyak wanita berpakaian tapi telanjang. Macam mana itu Ustaz maksudnya? Memang pakai jilbab, tapi macam telanjang. Telanjang itu dua konotasinya. Apa itu Ustaz? Terlalu tipis. Yang kedua, terlalu ketat. Gue jilbab, celananya leci. Tekonannya jelas kabeh. Gue jilbab, tapi jilbabnya itu jilbab apa ya? Jilbab asal-asalan gitu. Yang disebut jilbab, kepala tertutup, rambut jangan ada yang ternampak, yang terlihat. Leher tertutup. Makanya orang dalam Islam, kalau yang Islamnya betul, kalau emasnya nggak pernah nampak itu, karena ketutup dia jilbab. Anting-antingnya nggak pernah nampak. Kalau orang Islam anting-antingnya nampak, kalung lehernya nampak, dipastikan udah nggak jelas auratnya. Kecuali dia pakai kalung sampai ke pinggang, itu kan memang kodok harus saya puji ya. Tapi kalau cincin silakan nampak. Nah, kemudian yang namanya hijab dalam Islam itu hijabnya melewati dadanya. Ini kadang-kadang pakai jilbab, numpak kereta, tapi kaosnya pendek. Kereta ini ninja, jagongnya pun rodok mungkin ini munggah. Ustaz nambur ini kan susah kayak. Yo, bukan masalah Riko pun mau bajir mulan. Aku nggak ngomong mau bajir. Ini pas di depan, nggak mungkin nggak ketengok lah. Semana lah nggak ketengok. Ustaznya pun kan normal. Ustaznya motornya pun terang. Itu lah makanya gunanya mau bojo, dan langsung diremot, belok meneng ini kan. Makanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, istri kita itu jaga kehormatannya dan ibu jaga kehormatan diri, karena istri solehah apapun perhiasannya Allah berikan pada dirinya dia persembahkan hanya untuk suaminya, karena ridho Allah setelah ibu nikah, ridho suami, ibu meninggal suami ridho, ibu masuk surga, ibu pilih dari pintu yang mana terserah. Syaratnya solehah, suami ridho. Ini satu. Makanya istri ada kewajibannya patuh terhadap perintah suami sepanjang perintahnya ma'ruf. Istri yang solehah itu apalagi Ustaz? Yang ketiga, nggak suka maksa-maksa di luar kemampuan suami. Suami itu banyak nakal, jahat, nggak jarang karena istri juga. Koruptor yang masuk ke KPK itu kebanyakan kadang-kadang karena istri terlalu banyak permintaan. Nabi waktu Isra Mi'raj
diizinkan Allah berkunjung melihat neraka, pulang Nabi kan nangis cerita sama putrinya Fatimah. Fatimah, takutlah nak kau kepada Allah. Di neraka itu ternyata mayoritas perempuan. Saya makanya kalau membaca kisah itu sedih. Kenapa? Yang melahirkan saya perempuan, yang ngurusi anak sampai besar perempuan, yang tiap hari masakan suami anak di rumah perempuan, yang paling rajin ngadiri pengajian perempuan, yang paling rajin takjiah perempuan, yang paling rajin undangan perempuan, yang paling rajin nyeritain orang. Alhamdulillah lah kalau udah ngaku. Ayah, kenapa wanita banyak di neraka? Pertama, hunna yakfurnal asir, mereka nggak bersyukur dengan pemberian suaminya. Bu, maaf ya, suami kita itu udah ditakdirkan Allah kadar rezekinya. Udah Allah tentukan rezeki lakimu itu segitu. Terima, syukuri. Maka saya bilang, letak kaya itu bukan pada bentuk harta. Apa yang Allah kasih kita syukuri, kaya loh, insya Allah. Ada orang hartanya 8 miliar, masih perasaannya miskin aja. Kenapa? Dia bandingkannya sama yang hartanya puluhan miliar. Ada orang di kampung, dia punya harta cuma 8 juta, tapi perasaan dia paling kaya dia di kampung itu. Kenapa? Dia bersyukur dengan yang 8 juta itu. Jangan ketipu. Kadang-kadang mata ini suka nipu ini. Pergi ibu ke simpang dekat SPBU, lewat mobil Toyota Camry, waduh masih baru, supirnya di depan, yang punya ibu-ibu pakai jilbab, bawa kacamata ireng, wonge ayu, ndelok handphone larang, melaku motor alon-alon, nang ngarep riko-riko ndelok, ya Allah, si wonge ayu, motornya kilat, lah kok riko kesenengan. Sing nang motor kayak mumet, mikir yang surat motornya 33 bulan meneh, gaji supirnya tiap bulan, belum pajak tahunannya lagi, belum biaya dorsemir mobilnya, belum biaya asuransi mobilnya. Kadang-kadang orang bahagia cuman pandangan mata kita aja, yang ngerasakan belum tentu. Orang makin banyak hartanya, makin banyak nanti yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Di dunia ini, ibaratnya orang punya harta, ibarat orang belanja di Sujuya, belanja di mall. Ibu kalau belanja di mall, saya beli sampo, odol, sama sikat gigi 3. Ibu belanjaan ibu 2 keranjang. Kira-kira nanti di kasir mana yang lebih lama? Ya yang 2 keranjang, saya cuma 3 nut bayar sia. Yang 2 keranjang nut ya ibu nabi ini sing tukang kasir mau. Bapak ibu yang dirahmati Allah, orang yang hartanya melimpah nanti di akhirat pemeriksaannya lama. Wong golek ilowak jono mau nanti nang surga yang menjagong tenang-tenang. Lho kok cepet tenang deh, ngartane berliring ngomong. Jadi orang yang di dunia yang hartanya sedikit itu gak usah kecil hati, di sana pemeriksaannya gampang, cepat. Kenapa? Gak banyak yang dipertanggungjawabkan. Makanya apa yang dikasih suami syukuri. Kadang-kadang banding-banding aja. Makanya suaminya itu kadang-kadang jadi jahat. Suka banding sama tetangga, di tetangga beli TV baru, suaminya pulang, tonggo nih TV baru meneh. 5 tahun 3 kali ganti TV, tahun 42 inci kayak layar datar 3 dimensi, garansi ini 2 tahun. Lu kok kayak hafal deh, enggak bocor kotak enak becak. Kita pois 17 tahun TV ini ngono. 3 kali kesambar petir pun nggak ditukar-tukar. Ini ke nang kota tak kirku tukar bali dandani kok bali meneh. Warnane karek loro nih gak ireng putih,
Murid kayak setengah mampus. Kadang wis dicoke dipencet tombol gak metu-metu gambar nih. Gebuk 7 kali dhisik baru metu gambar. Sekali metu iku ndase mereng. Gebuk sekali meneh pindanganan meneh. Wingi anakmu nonton bola jerit, gol, wae meleok bolanya belok ora sida gol. Itulah yang akhirnya suaminya jual sabu, jual narkoba, nyolong sawit, korupsi. Kenapa? Istri terlalu banyak permintaan. Makanya saya bilang istri itu dia bisa macam-macam perannya. Ada istri yang jadi motivator. Saya terus terang aja jujur, istri saya itu motivator buat saya, penyemangat. Kalau saya udah agak kendor, dia yang ngasih semangat itu. Pak Harto Putin meninggal, oh ya. Pak Habibie meninggal, Bu Ainur, oh ya, sampai akhirnya meninggal. Yul hati-hati, ini semangat indukmu. Makanya Anang kehilangan Krisdayanti, apa katanya? Separuh jiwaku pergi hilang dia. Untung datang Asanti, sebelumnya sempat sama Syahrini, rupanya nggak jodoh, lahir jadinya sama Asanti. Syahrini sempat ngajak sama aku, cuman aku yang nggak mau ya, karena aku udah ada Anjeli kan nggak mau tinggal. Akhirnya dia jadinya merelu darat itu kemarin. Jadi Masya Allah, istri itu motivator. Ada kalanya istri itu inspirator. Dia memberikan inspirasi kepada kita. Apa yang mau kita lakukan? Saya sering diskusi-diskusi sama orang rumah. Jujur Bu, saya buka malam ini, saya banyak juga dapat materi dakwah itu dari istri saya. Makanya aku jaga betul-betul itu anak mertuaku yang satu itu. Iya, saya dulu pertimbangan betul, wah ini pas ini. Tengok, memang orangnya pun pas, tengok pinter. Mertuaku tangannya lebar, ya pas lah, ya aku jadikan terus lah, nggak umum. Jadi makanya dia jadi inspirator. Terus apalagi Ustaz? Ya kadang istri itu bisa seorang kreator di rumah. Loh, mama-mama ini kan hebat itu, sawi aja bisa jadi manisan. Kurang kerjaan, ya pun ngetes aja, tapi kok terakhir enak, bayam jadi peyek. Sayur paku aja bisa dimasak, orang mama lagi kok. Beton bisa dimasak, beton, ya Allah, kan mahir tenang gitu. Itu ada kreator loh. Saiki coba mama lebih kreator, lebih kreasi ini pinter lah, bayangin lah. Rambut mak lampir ditandur, batik Soeharto ditandur, cat tumpah sampai janda bolong ditandur. Kok nggak hebat mama saiki? Dia bisa jadi kreator. Istri itu cuma sering juga jadi koruptor, sering. Suaminya si kehilangan. Nang dompetnya kok sering kehilangan, sesuai takon aku setelung dino, tapi kok hilang aja nang dompet ya deh. Maksudnya piye bang? Ini hilang 200, ini 600 kok tinggal 400. Oh, so sih bang, iyo Yesus mulai nggak aman nih kalau main kita. Gue itu kok lali orang yang aku inget ini 600 kok bang isi minyak ini 600. Ya Allah bang hilang 200 kayak blonjo kok nggak rombin loh itu. Dan kali ini duit hati-hati lagi musim tuyul akhirnya kadang istri itu bisa jadi koruptor dan kadang-kadang istri itu juga bisa jadi provokator. Banyak suami jadi benci sama mamanya kadang-kadang gara-gara mulut istrinya. Ada nggak? Ada. Kadang-kadang ada suami putus hubungan sama saudara-saudara kandungnya gara-gara pengaruh istrinya. Hati-hati, istri ini kadang-kadang mau jadi provokator. Devi, misalnya kalau bertengkar, suamimu tiba-tiba marah sama orang tuanya, sekali-sekali ngomong, bang, aku nggak senang abang kayak gitu. Itu walaupun kayak gitu itu mertuaku ya, itu baru menantu paket.
bukan malah bilang oh wis tendang yo mayo apa mamak ngono nek aku Israel tak tebak tenan bojo. Makanya istri yang solehah itu apa Ustaz? Dia tidak memaksakan kehendak di luar kemampuan. Istri solehah itu apalagi Pak Ustaz? Dia teman canda di kala suka, penghibur di kala duka. Suaminya pulang kerja, misalnya suaminya dagang, ketok raine lesu, ngono kan cocok di sini. Mereka pun bocor, untuk tenang raine koyo masalah iki. Kalau masuk nang dapur, arek mobil, cari arek juga gelas kecikuk kayu, salah lagi berarti. Jadi kok cuma ngomong di sini. Bar mandi deh, Jakob, tapi kewe daging terkena. Ada masalah apa Pak? Jualannya nyari rugi, rugi kenapa? Ada satu barang modalnya sampai 50, aku malah jualnya 125, laku 6, nggak sampai 50 kita ruginya nyari. Jadi Pak, rugi, gimana itu Pak? Udah koreksi diri lah, mungkin kita ini kurang sedekah nih. 3 bulan kita nggak ngasih mama, kita mungkin kurang sedekah, Allah negor kita, ya udah introspeksi aja, jangan terus lemes lah, gitu aja kok lemes. Besok berangkat, bismillah, abang berangkat jualan, aku sholat 2 di rumah, rezeki kita dimurahkan Allah. Oh, kalau gitu istri, suami naik lagi sana. Balik ngapor, nopo kok lemes tenang bang, iki dodolane rugi, lah kok iso rugi? Salahnya iaga, terus limpul dari 125, ruginya cepet limpul, pau, iki ngerasain pau itu nggak delep-delep makanya bapak-bapak ibu dia teman canda di kala suka, penghibur di kala duka. Maka Nabi bilang banyak wanita di neraka, satu yang nggak bersyukur pemberian suaminya, yang kedua penyebab istri banyak di neraka karena nggak bisa menjaga mulut. Di suami ngomong 1 dia 17, terus suaminya cuma ngomong dikuncikan baju ya deh, kan nggak diutuk ambilino ganti, anaknya iso hemat deh, nggak iso hemat. Jadi aku kerjaan aku nyuci baju muai, kerjaan pakai bang nang omah, wes saya kau wopolarang, cabai munggah, bawang munggah, tomat munggah, bukan kalau kau gajimu tak mulu aja, bukan pun tak bawa ke angsuran meneh, bu mikir nopo, bu baju dulu, eman citin nopo, udah sing lanang gur ngomong cuci baju. Dia nggak takut ada bawang, tomat, kabeh dijelasin kalau yang mana. Makanya kadang-kadang banyak wanita masuk neraka tuh karena mulut. Dan itu apalagi Ustaz? Mulut ini penyakitnya suka kali bohong. Pak kalau bohongnya sama suami sendiri Ustaz, ya lebih parah dosanya. Suami ini kalau nggak toko-tokoi pelit Pak, nggak urusan boleh Pak. Kenapa ibu nyari yang pelit? Kadang dia nanya masih ada uang belanja deh, kalau aku bilang ada nggak akan ditambah itu Pak, jangan kan duitnya dosa aja nggak bisa diminta tahu. Terus apalagi saat penyakit mulut perempuan tiba suka kali muka aib orang. Oh yang diceritakan memang betul Pak, memang mau yang ngono, aku bukan ngada-ngada, memang utangin nandi. Bu, karena ceritanya betul lah maka namanya riba, bukan aib orang. Kalau ceritanya nggak betul namanya fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam lagi daripada membunuh. Jaga dosa mulut ini, apalagi namimah, suka ngadu-ngadu domba orang, menilai orang paten, nilai diri sendiri nggak bisa. Undangan wong lewat gincu wongnya dibahas pula cocok nggak asli ya gitu ya kok ngerti ini asli gak akan mungkin lengket namun tuh mau natang juga yang ilah Bali were aku cicinan loh inati ya no kopi dengan botak tim menung suara ini cemplang tadi ini nyala kafe kan dia ngaji juga ya we cuma harap di paling gowo aku
waktu dan lu nggak iso ngopoin nilai ngomong. Ayo jaga lidah. Terus istri yang soleh itu apalagi Pak Ustaz, mampu jaga kehormatan diri dan keluarga ketika suaminya ada di rumah. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami. Jangan lupa Devi sama Yul, kalau rumah tangga mau berkah, orang tua bahagia. Mumpung masih ada orang tua. Ini kayaknya Devi masih lengkap, bapak mama. Yul juga masih lengkap ya. Alhamdulillah. Saya dulu punya seorang guru saya itu kalau ceramah nasihati di peristiwa kematian, sedih kali nasihat. Ikhlas, sabar, kita sayang sama orang tua kita sangat kita sayangi, tapi yang punya lebih sayang. Bisa orang sedihnya kayak manapun rendah, tapi waktu guru saya itu mamanya meninggal, nangisnya macam nggak karu-karuan, sampai nggak bisa ngomong ya. Siap semua pemakaman, kawan saya pulang sama dia satu mobil, ditanya, maaf ya Kiai, kenapa? Kiai kalau nasihatin orang ngomongin soal nerima musibah, nerima kematian. Berarti tadi mama Kiai ini kalau Kiai nangisnya sampai kayak gitu kali, sampai ngomong pun Kiai nggak sanggup. Macam mana aku nggak sedih? Macam mana aku nggak kehilangan kendali mamaku meninggal? Karena ketika mamaku meninggal, aku kehilangan dua tangan keramat, dua tangan yang doanya bisa menggoyang aras Allah Subhanahu. Jadi kalau kita hidup masih ada orang tua, berarti kita masih punya tangan keramat yang bisa menyebabkan doa-doa dia kebaikan untuk kita itu langsung tembus ke alasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia udah meninggal, berarti kita kehilangan dua tangan keramat. Mumpung masih ada, bahagiakan. Ridho Allah dan ridho walidai, maksudullah bisuktil walidai. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Maka kalau ada ibu-ibu di sini yang lagi ngurus orang tua, mertua, selamat, sujud syukur. Kaya kan cocoknya lancip. Sujud syukur, kayak nggak ngadepin, kami yang ngadepin. Tua lancip muncungnya apa? Anggete nggak abot ngadepi wong tua kaya ngono, kok salah masak nesu. Awalnya gado karo bojo nesu, titip apa-apa nggak ditukokin nesu. Nesu nih kuwi nggak sehat. Ustaz nggak ngerasain, sama bilang nggak ngerasakan. Orang tua saya yang merawat saya dari kecil, dua-dua tinggalnya sebenarnya. 1 bulan, mohon maaf, ngistinjakan orang tua di rumah sakit. Itu pun belum puas. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang ngurus orang tua itu sebetulnya apa ya, jalan surga sama dia. Kalau ibu bersaudara 6, tapi orang tua mau ikut ibu aja, bu jangan ngeluh, sujud syukur. Berarti Allah milih ibu, ibulah anak yang dikasih kesempatan membalas budi baiknya. Nah kadang ada anak yang ngeluh, emang kini, kok pindah sekali-kali nopo, dan kabeh ngerasa nopo. Gak usah ngeluh, berarti yang lain itu gak dikasih kesempatan Allah. Dan orang tua itu dia paling tahu sama siapa yang dia nyaman ikut sama anaknya. Kalau dia nyaman sama kita, anugerah, luar biasa. Cuma sabar. Tidak ada balasan yang lebih pantas buat anak yang ikhlas merawat orang tuanya, kecuali nanti di surga dia duduk bersebelahan dengan Tuhan. Terutama ibu, loh pak, bapak sama mama itu memang lebih utama mama ya, sebetulnya sama. Bahkan Nabi pernah ditanya, kepada siapa kami berbakti Rasul? Ummuka, ibumu. Sumaya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Sumaya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Sumaya Rasul, kemudian abuka, ayah. Ibumu, baru ayah. Ayahnya berapa kali, Bu? 1. Ibunya berapa kali? 3. Berarti 1 ayah ibunya? Ya alhamdulillah lah.
ibumu, mama bisi-bisi, provokator nih guys. Kenapa ibu 3 kali? Dalam tafsir hadis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rupanya penyebabnya karena 3 hutang anak itu nggak akan pernah bisa dibayar. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Saya ceramah gini di biji daerah Limusul, dia ada yang 7 tangan. Maaf Ustaz, ya 3 hutang anak sama mama nggak bisa dibayar. Betul. Ngandung, melahirkan, nyusui. Pak, kalau anaknya nggak nyusu sama mamanya bagaimana Pak? Maksudnya kayak mana? Nyusunya pakai susu dong. Anak paling kecil kan kadang-kadang susu mamanya kering, nggak nyusu sama mamanya, dibikin pakai susu dot, nyusunya pakai susu dot, susu kaleng. Berarti utangnya dari luruh lah Pak. Ya Allah, cici aku dulu Jadi kok keran tenang, tapi kalau ngomong terlalu mau ngandung melahirkan nyusui, ini kan ceritanya dia nggak nyusu kalau mama berarti utangnya dari luru, ya wes. Saya ini nyusunya gue susu dot, iya. Jam 1, jam 4, bengi anaknya jaluk susu dot, lintangi sopo. Saya nggak bilang nggak ada bapak yang bangun lah, tapi berapa sih bapak bangun berapa kali atau mana? Dulu lagi modelnya nggak ada dispenser, masak dulu. Yang punya termos yang pakai termos. Jam 1 malam, bangun. Bapak gue modal pok-pok ini aja. Ini pok-pok budalan, golek lebih pok-pok. Anak ibu nanti, golek ibu nanti, nggak ngerti ngopok nang motornya bener gitu. Mama ini gawe wis terke nang cangkemnya anak ini pergi jam 1. Moga aku sampai mumet dah sini ngerasa gitu. Nah, sabar nunggu ini bapak itu meden-meden ini. Kadang-kadang dia baru mulai. Mama itu kadang sampai keturun, tahu-tahu lepas pentil doteng ini anaknya nangis. Tangi balik di mana? Coba aku gak kesiksa tenang kayak turu. Balik di mana? Kalau kali ucul, singkat ketiga ada dibaliknya salah leboknya nang cocok bapak itu. Bapaknya ngamuk, mama juga yang dibentak-bentak. Makanya memang kalau mamanya dulu nggak kebayang. Makanya bahasa Quran, ibumu mengandungmu dengan susah payah. Ingat. Dan kita suami-suami ini tahunya macam mana istri beratnya ngandung itu kan sudah berumah tangga. Penderitaan orang mama ini mulai dari ngidam loh. Ada yang bawaan mau muntah, ada bawa minyak wangi, muntah, bawa AC mobil, muntah, bawa sayur, muntah, bawa ketiaknya nggak usah dibahas lagi. Gak meteng ngomong muntah. Nek wong jangan delok rai bojoe pun muntah. Berarti kan hancur tenan bojoe kae. Nek sing dawe modele macam-macam, karepe sing lanang turune nang kandang ayam. Ya Allah, kesiksa kali orang tua tuh. Nah, tidur nanti mulai perut besar, mereng kanan susah, kiri susah, kadang-kadang bengi turu anak ibunis, kadang-kadang keras ini kan ciput, udah sing keras nyundul teng mamai, bapak anak nakali lah ya Allah bang, bapak koyo kuwi nakali bang. Ya Allah udah lahir lah sabung lahir ya apa? Iki misalnya nakali kuwi bang gitu ya. Bengi ngerasa gitu. Lahir sebelah kaki di kuburan, sebelah kaki di rumah sakit, tarung antara hidup sama mati. Setiap mama melahirkan anaknya 100 urat kecilnya putus. Itu ahli, dokter ahli kandungan juga. Pilihannya tinggal 2 aja, kuburan atau rumah sakit. Lahir anak yang paling jarang tidur malam siapa? Mama. Anak sakit penjaga setianya sama. Makan belakangan, habis siap makan, nengok anaknya dulu, anaknya nggak habis, baru dia yang habisi. Lagi makan anak beol, berhenti, ceboi dulu, siap, baru lanjut lagi makan. Bapaknya ngamuk, anak mau ditampar, mama maju jadi pembela.
Makanya mama tuh diledihkan 3 kali. Anaknya jauh, tahu-tahu di sini ada makanan enak, nggak kemakan, terikan anaknya. Itu kalau mama. Saya dulu anak saya yang besar yang pernah ceramah di sini itu dulu saya masukkan pesantren Darul Arafah 6 tahun. Seminggu anak masuk pesantren Pak terus terang nggak bisa tidur saya Pak, kebayang ada mukanya. Pikir aku udah paten kali seminggu, rupanya mamanya 2 bulan nggak bisa tidur. Rupanya orang yang apa-apa nih dibanding mama ini. Sebulan anak di pesantren saya ke pajak, beli udang, kepiting, beli sayur daun ubi. Saya bilang orang-orang ada ubinya direbus, dan kepitingnya saya rasep, nyambel belacanya dikerjain orang rumah, taruh di meja. Jam 12 makan kami, saya udah mau habis, istri saya sih main-main sendok, ini kan, dicacah ini, kurang sehat deh. Ada masalah, ada. Ada kabar dari kampung, kabar gak enak, ada. Kalau ada salah cakep ngomong mah, biar tahu bang salahnya, enggak kok. Kalau ada utang bilang kita bayar, gak ada. Jadi apa masalah kok enak selera kayak kurang sehat? Aku heran sama abang lahap kali makan. Anak kita di pesantren nggak makan apa dia di sana? Oh langsung tak taruh sendok, cek hilang bersama makan. Itu mama. Tapi kalau anak tinggi ke langsa restoran makan enak, belum tentu terima. Mamaku makan apa ya di kampung? Makanya goyang aras Allah kalau ada anak nyakiti orang. Ya. Mumpung masih ada, kalaupun nggak bisa bikin dia bahagia, paling tidak jangan bikin dia menangis. Hati-hati. Dan tolong Debbie, Yul, jangan beda-bedakan orang tua kandung sama mertua. Kadang kalau orang tua kandung datang kan main kali, mama kok nggak ngomong-ngomong datang, ngomong ngapain? Ya bisa dijemput malah. Kalau ya banyak motor sewa, kok nginep ya nginep, udah nginep lah 2 bulan, meninggal lah bapakmu 2 bulan. Udah lama nggak kemari, pokoknya nginep. Iya seminggu nanti mama nginep. Nanti malam kita jalan-jalan ke langsa mau makan apa, tinggal ngomong besok mau masakan apa. Mau beli ayam, beli ikan ayam, mau nyari kambing. Pokoknya pokok apa yang mama mau bilang. Pokoknya mama nginep di sini. Mama kandung, mertua teko, ini panjang kok. Nginep di rumah. Kali nyayur sambal teri karo kacang tanah. Mertua 73 tahun. Setengah jam nggak siap-siap mangan ngumpul kacang sekali konangan mendeli kelolotan teri rumah emang kan menantu kurang ajar kadang ada juga mertuanya datang, waduh dari dalam rumah ngintip mertuanya lupa sedan oh iya pak mertuanya kalau sedan itu sepeda dangdut dengan dari dayung margane metu kabeh siregar mumune loncenge mun ginting foto bani kempes lubis mantune teko di Roma wis batiris duit meneh ancur urip ngene iki ngerti ae bar gajian ancur ngene Assalamualaikum, salam, apa pak? Terima undangan, Pak Datuk, Pak Kecil, sampai pesta, kapan? Tanggal 26, Miss Bali bujumu, urung pak, anak-anak sehat pak, bapak tak Bali, bapak tak masuk, enggak, udahlah kayaknya jalur duit. Kaya apa lah dosa mantune gitu, dosa buruk sangka, dosa merendahkan menghina mertua. Mana ada orang bahagia rumah tangga kalau sama mertua? Tapi dia sih minta duit aja pak. Lah kalau dia nggak minta sama anaknya, dia mau minta masakan. Orang tua yang sudah nggak sanggup mencari nafkahnya tanggung jawab anaknya. Makanya nggak boleh anak bayar zakat sama orang tua. Anak itu bayarkan zakat orang tua, bukan berzakat sama orang tua.
Ketika orang tuanya nggak sanggup cari nafkah, macam mana dia nafkahi anak istrinya? Begitu juga dia bertanggung jawab menafkahi orang tua. Kalau dia nggak datang minta sama anaknya, mau minta sama siapa? Minta sama tetangga, kita malu. Ingat, kita ini juga bakal tua. Kita ini juga punya menantu. Kalau kita sama mertua kita kejam, awas nanti kita juga dikejami sama menantu kita. Hati-hati, dosa sama orang tua itu langsung balasannya di dunia. Sayangi orang tua, mumpung masih ada. Dan terus apalagi Ustaz, kelak namanya orang berumah tangga itu akan punya keturunan. Kami doakan Devi sama Yul ini segera mendapatkan keturunan soleh-solehah. Amin. Orang berumah tangga itu kalau nggak punya anak galau lah. Oh, Nabi Ibrahim 70 tahun nikah sama Sarah, nggak punya anak. Galau Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria, tiap malam bermunajat, nggak dikasih keturunan. Nabi Ibrahim sampai istrinya Sarah tahu suaminya galau. Suatu malam dia ngomong, kalau kan gini aja lah bang, gimana? Abang nikah aja lah sama wanita lain. Siapa tahu sama wanita lain abang bisa punya keturunan. Itu Sarah itu. Yang ditawari Nabi Rasul. Apa jawaban Ibrahim? Gak bisa. Kenapa gak bisa bang? Yang bisa perintahkan abang nikah lagi itu hanya Allah. Selain Allah gak bisa. Itu Rasul gitu. Kalau ibu nggak usah ibu tawar-tawari suami ibu, nggak ditawari saat yang tingkah mau pakai nawar-nawari. Yus bang hari nikah. Sampai akhirnya turun wahyu, Ibrahim kau nikah lagi. Panggilnya Sarah, aku disuruh Allah nikah lagi. Nikahlah. Serius ini, serius. Oke. Kalau gitu ginilah Sarah, saking sayangnya dia sama istrinya, dijaganya hati istrinya. Kaulah yang nyarikan orangnya untuk aku. Itu contoh Pak, Bapak kalau ada niat, istri suruh nyarikan, jangan nyari sendiri. Yang betul itu kayak Nabi Ibrahim, deh aku pengen nikah lagi, tolong carikan yang pantas untukku. Itu baru suami yang betul, nggak sampai 2 menit tuh Pak, pasti Bapak dicarikan orang Bapak, udah pasti. Siti Sarah bilang, jadi abang minta aku yang nyarikan. Iya, oke, aku udah siapkan. Kalau abang mau aku yang nyarikan loh. Kalau kau siapkan siapa orangnya? Itu di belakang budak kita, ini Hajar. Suruh nikahi budak. Hajar itu Afrika, kulit hitam. Hitamnya itu yang memang hitam kali gitu. Orang Afrika ini kan jenis kulit cuma 2, hitam sama hitam kali. Hajar ini yang hitamnya hitam kali, tapi memang manis orangnya. Ya tapi ini yang nikah karena Allah, dinikahi aja. Akhirnya kan amin. Lahirlah anaknya Ibrahim. Itulah karena rumah itu tangisan bayi tiap hari. Sarah nggak sanggup, suruh Allah bawa keluar dari rumah itu tinggal di Palestina. Dibawalah Siti Hajar sama Siti anaknya Ismail ke Mekah. Habis itu balik lagi Nabi Ibrahim ke Palestina, kumpul lagi sama Sarah. Sarah ini udah tua, rambutnya mulai putih, kulitnya mulai keriput. Tapi dengan izin Allah, nggak Sarah pun hamil. Makanya nenek-nenek itu ngomong aja nama Sarah sekali. Nek turu-turu ae jo kajian tingkah. 70-an riko meteng. Gendong putu enggak terakhir datuke Kak Kecik pun meninggal kartu sakit. Rai aine. Jarang-jarang itu kelas segar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap kita pasti ingin punya keturunan. Dan siapapun yang ketika dia ingin punya keturunan, ya pasti anaknya bukan cuma sekedar keturunan, tapi menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Itulah harta yang paling berharga. Devi, Yul, saya pesan,
Ketika nanti insya Allah Allah anugerahkan kalian keturunan, dari sekarang pasang tekad, jadikan anak kita itu anak bukan cuma di dunia, tapi sampai ke surganya Allah. Gimana caranya Ustaz? Sekarang Bu, Pak, maaf, orang punya anak targetnya nggak cuma pinter baca Quran, targetnya anaknya bisa hafal Quran. Kalau cuma pandai baca Quran, nah itu masih biasa. Sekarang orang di mana-mana target anak hafal Quran. Anak yang hafal Quran, dia bisa nolong orang tuanya nanti di hari akhirat. Dan sekarang ini kan luar biasa di mana-mana ya Bu ya. RCTI tiap tahun lomba hafiz anak Indonesia. Sudah ditemukan anak umur 6 tahun namanya Musa di Indonesia. Hafal Quran 30 juz dari Belitung. Bapaknya tukang jahit. 30 juz 6 tahun. Kita jenggot dan 6 warna. Kalau usahakan 30 juz 30 aja pun nggak lewat-lewat. Baca watini belok ke wal asri. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna lah tua nyaut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 6 tahun. Saya kemarin musim maulid ngisi sama seorang anak dari NTB, siapa namanya itu yang cacat kakinya itu, yang lumpuh, yang kakinya pernah dicium oleh Syekh Ali Jaber, Najah. Saya ngisi sama beliau, dia datang sama orang tuanya. Itu anak, aduh super, bukan cuma hafal 30 juz. Jadi kalau misalnya dipancing ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Ditanya sama dia, itu surah apa Nazar? Surah ini ayat berapa? Ayat sekian. Ayat-ayatnya dia ngerti ayat berapa. Coba kira-kira 3 halaman ke belakang Nazar, sudut kanan paling atas, bacakan ayatnya. Dapat dia, geser dulu. Dan dia bisa nerjemahkan, padahal jalan nggak bisa. Nangis semua orang. Maka dulu waktu di televisi Syekh Ali Jaber sampai diciumnya kaki anak itu. Orangnya boleh lumpuh kakinya, tapi tidak lumpuh otaknya. Kita kadang-kadang sehat badan kita, tapi berapa ayatkah yang kita hafal di kepala kita? Maka kalau orang tua punya anak hafal Quran, itu anugerah luar biasa. Nanti ada orang tua masuk dalam neraka, Allah nuntut, ya Allah, itu bapakku ya Allah, bapakku ya Allah, malaikat angkat. Apa hebatnya anak ini ya Allah, kok bisa angkat orang tuanya keluar dari neraka? Anak itu hafal Quran 30 juz. Ini wah, munggah. Ini kok sih ngangguin rondo wah, coba akrabkan anak-anak kita dengan Al-Quran, karena itu harta kita yang paling penting. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, khususnya kedua mempelai, ini salah satu kunci sakinah, adanya ketenangan dalam rumah tangga. Meraihnya suami istri saling menyayangi, sayangi orang tua, terus sayangi anak-anak kita, karena anak adalah salah satu harta yang paling berharga. Nah, satu lagi saya minta kepada kedua mempelai, setelah lepas dari orang tua, hidup dimanapun, kalau hidup mau berkah, jadilah orang yang bermanfaat buat orang yang ada di sekitar kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia. Orang mulia bukan karena paling kaya, bukan karena paling tinggi jabatannya. Kalau orang masuk surga karena kaya, yang masuk surga Jokowi lah, SBY, menteri-menteri, konglomerat, pengusaha-pengusaha, bupati, wali kota, gubernur, tukang cendol, tukang butut, tukang layangan, rokok kabel.
Kalau orang masuk surga karena cantik, Krisdayanti, Asanti, Amanda Manopo. Sementara Omas, Atun, Ponori, rokok kabeh. Masuk surga karena ganteng. Ya yang masuk surga Irwansa, Hengki Kurniawan, Aldi Bareng, saya. Kasihani Mandra, Bokir, Boneng, masuk neraka semua. Orang paling mulia itu yang paling bermanfaat buat orang lain. Makanya kita ini semua makin tua, Bu. Gak ada kita makin muda, gak ada. Ibu kalau jumpa kawan, walah yuk disuwi tenan gak betul. Ibu makin nong, meleceh. Ibu itu seneng. Gak, saya kalau dibilang orang Ustaz Rahul ini tambah muda aja, saya dalam hati lu. Bahasa basi. Nah, ada tambah muda. Siapa yang tambah muda? Semua tambah tua. Kalau orang bilang Ustaz awet muda ya, masih mungkin lah kita terima. Tapi kalau dibilang tambah muda, kok nggak ada orang tambah muda. Semua kita ini tambah tua. Cuma maunya tua pun tua-tua kelapa. Tua ini kan tiga nih Pak. Ada tua-tua keladi, ada tua-tua jelatang, ada tua-tua kelapa. Tua-tua keladi itu Ustaz makin tua makin jadi, judinya makin parah. Mabuknya makin gak karuan, nyabunya makin gak karuan, makin jauh dari masjid yang bisa jadi contoh buat anak cucu. Ada juga tua-tua jelatang, makin tua makin gatel. Pantang nampak bibir merah, pipi licin, naik kereta yang memang sampai gak nampak lagi. Sampai sadar dari paret kantor polisi bawah itu. Yang paling bagus itu tua-tua kelapa. Kelapa itu makin tua makin banyak manfaatnya. Batang bisa bikin jembatan. Disenso jadi broti sama papa. Pelepah ngaduk gemblong. Wis bar jebol barang bentuk motor anak-anak. Lidi sapu sebagai pincu. Janur tondo wong pesta nang timnas. Biasa nang omahe wong pesta. Kayak bagian dia bungkus ketupat royo. Kanggo kabeh kelompok tuwa itu. Kelompok nom, oke bukan puasa nikmat benar. Sing tua kalau ini sabut, nyuci piring. Sebagian resik sikil, kali itu ladang. Sisanya Pak, kayak buang tai ayam. Buang tai ayam kan gue sabut kelompok ya. Batok dibakar, jadi berdiam metu asap, musir nyamuk, kadang lembu. Apa mana coba? Santen, ngolah. Ampas, ngepel. Kabeh kanggo. Ini iso itu tuanya tua-tua kelompok. Makin tua makin bermanfaat. Makanya kita ini yang udah makin tua tanya, aku ini manfaatnya untuk orang apa? Apa tua-tua kejemur hiburan? Enak juga kan tua-tua kejemur. Ada orang makin tua, kalau dia nggak ada, orang kehilangan. Ada orang tua, kalau nggak ada dia rasanya kehilangan. Kenapa? Dia punya keahlian mandikan jenazah. Orang bermanfaat. Ada juga orang mandikan jenazah nggak bisa, tapi kalau ada orang meninggal dia yang cepat kali masangi terata, masangi kursi-kursi, bantu nyarikan orang dari kubur. Dia bermanfaat, kepingin dia bermanfaat buat orang. Suaranya cantik, tiap hari dia azan di masjid, ngingetkan orang ke masjid. Itu orang bermanfaat. Itu orang bermanfaat. Ada juga yang di rumahnya kau saja. Nah, ini orang yang kena laknat. Makanya ibu kalau punya suami tukang azan, ibu pun sujud syukur. Bisa dimarahi si so azan meneta kapuk cocok. Salah kok diisin aku suaramu kecomberan. Dia nggak tahu suaminya itu kekasih Allah, 13 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, salah satunya tukang azan. Siapa itu? Bilal bin Rabah. Malah 3 macam manusia sampai kubur ulet cacing pun nggak berani memakan tubuhnya. Siapa itu? Satu hafal Quran. Kedua, orang yang rajin bangun tengah malam. Aku rajin Mbak, ngapain? Kencing. Kencing aja dia gawe. Maksudnya tahajud. Yang ketiga, tukang azan. Jadi tukang azan itu dipelihara Allah, dijaga sampai kubur. Nggak busuk saat kalau dia ikhlas. Ceramah di Bradan ada yang nanya, kalau tukang tomat, kata dia, nggak
ada di buku yang dibahas tukang ajan, wah ada tukang komat, bilang mana apa berdino komat Pak, tapi nggak ajan mungkin ya. Tapi di buku itu tukang ajan gitu. Itu tukang komat piye biar jelas mungkin ya. Nah dulu timbang nesu gak komat meneh ya tak rasa busuk separuh lah Pak di bawah. Ya, daripada dia nggak komat lagi ya. Makanya ibu kalau punya suami tukang ajan itu bangga. Tukang ajan itu kan pejuang itu, dia bermanfaat buat orang. Senin ajan yang datang 5, Selasa tetap ajan. Sing ajan, lu Selasa telu ning teko, Rebo tetap ajan. Gak kapok-kapok. Yang pejuang, Senin lu gaya ajannya ajan lagu TPI. Allahu Akbar. Bukan tangi, wong tambahnya nyalur kabeh. Mencet, batal-batal. Selasa ganti lagu-lagu Masjidil Haram, lagu Mekah kayak. Allahu Akbar. Pada mimpi umroh kabeh. Terakhir rebus kuman sesak napas sih. Ono pun aja juga. Terakhir 3 kali sambung napas. Allahu Akbar Allahu Akbar. Monggo masjid delok ninggal. Bukan nang masjid, berintip urip apa ora iki anak. Jengkel tukang ajan, hari Minggu dibanti ajan subuh jam 9. Kaget wong sing ngampung ajan, oh iki jam 9 kan ngerti, tapi kayaknya hujan, angin ora, gempa ora. Oh gila masuk masjid, oh gila masuk masjid, rame-rame, usir, oh gila masuk masjid, rame masjid terakhir buka pintu, apa ini? Ajan apa? Subuh, keblong nomo, jam ini jam 9, gila tuh ini. Ini aja subuh jam 9, gila kalian, aku aja jam 5 nggak teko, jam 9 teko kabeh. Makanya sekali-sekali tukang ajan, lu perlu yang gila-gilain juga. Terserahlah, pokoknya yang bermanfaat buat orang lain. Jadi dimanapun kalian hidup harus jadi orang yang bermanfaat buat orang lain supaya hidup kalian nanti berkah. Inilah nasihat-nasihat untuk pengantin baru sekaligus juga untuk pengantin lama. Kalau dirasakan mungkin kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, ya nanti kapan diundang, saya datang lagi. Yang penting cocok ya. Maksudnya cocok waktunya. Ya terus pikirannya nanti. Saya 2003 bapak saya meninggal. Maaf 2004, 2003 dia ngomong, Irfan, aku ikhlas kau jadi penceramah. Tapi satu ya, pesanku ya, apa itu Mbak? Kalau diundang-undang orang, jangan pernah netep-netepkan bayaran berapa. Aku gak ikhlas. Gak pernah kok bayar. Makanya aku bilang dari sekarang, gak berkah nanti ilmu. Jangan jadi penjual ayat Allah. Dosa kalau ada yang kayak gitu. Siapa? Diceritakan sama kawan Ustaz di Medan. Apa dosa? Kita ceramah untuk menentukan tarif tidak bayaran itu Ustaz berdosa, tak berkah. Kawan saya bilang ya memang iya, udah pasti berdosa, itu lebih berdosa lagi undang nggak dibayar katanya gitu. Nah, yang ngomong kawan saya. Aku nggak gitu ngomongnya. Ingin aja di bawah Allah. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat Devi dan Yul, mudah-mudahan samawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin.
Amin ya robbal alamin. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Taki, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu dan kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buat ujian, buat penonton, sekian dulu dong, burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit si kue loyang kacang tojin si kue bawang, itulah kue hari raya Idul Fitri.